pelajar hebat. Bapak doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Bapak Hendra pada pembelajaran sosiologi. Materi kali ini kita akan membahas mengenai teori ketimpangan global. Tahukah pelajar hebat? Ketimpangan global bermula dari kekuatan ekonomi yang berasal dari kapitalisme, membentuk globalisasi dan konsumsi. Menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas miskin. Dengan kata lain, akses global hanya tersentuh oleh kaum kaya saja, sedangkan kaum miskin tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk terlibat dalam kemajuan dunia global. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi dianggap sebagian pihak mengantar masyarakat dunia menuju ketimpangan global. Belajar hebat. Selanjutnya kita akan membahas teori ketimpangan global. Apa itu teori ketimpangan global? Yang pertama, teori kolonialisme dimulai di Inggris sekitar tahun 1770 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan bahwa banyak wilayah sebagai koloninya yang diawali oleh negara industri. Kedua, teori sistem dunia. Teori sistem dunia ini muncul dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein yang memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Lalu ketiga, teori ketergantungan atau dependensi. Teori ketergantungan menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan yang membentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia yang menggunakan kelebihan dan keistimewaan untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk dunia pertama, negara kapitalis, dan dunia kedua, negara komunis. Dunia ketiga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih ada dalam cengkraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Akan tetapi elit lokal tidak dapat melepaskan diri dari sistem tersebut karena akan membahayakan kedudukan mereka di negaranya. Keempat, teori pendekatan struktural. Ya. Teori pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang bahwa ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat. Kebergantungan berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Tokoh dalam teori ini adalah Raul Prebisch yang merupakan ekonom dari Argentina. Dia menyangkal dalil laissez-faire Adam Smith mengenai sistem perdagangan bebas. Hal ini menurut Prebisch, sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah, negara periferi, dan menguntungkannya negara-negara industri kaya yang berekspor hasil industri atau negara-negara pusat. Lanjut yang kelima, teori fungsional. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Dalam teori ini, posisi dengan tanggung jawab besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar pula. Artinya posisi penting dalam masyarakat memerlukan lebih banyak pelatihan yang sehingga harus mendapat imbalan yang lebih tinggi daripada strata di bawahnya. Hal ini memunculkan teori ketimpangan global menurut Kingsley Davis. Keenam, teori konflik. Ya, teori konflik atau ketimpangan sebagai akibat dari kelompok yang dengan kekuatan power yang lebih tinggi mendominasi kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status mereka.
atau status quo mereka. Ada 3 analisis dalam teori ini, yakni Karl Marx, teori kapitalismenya akan meruncing perbedaan kelas antar individu. Terus Louis Hauser, perjuangan mengenai nilai serta tuntutan status kekuasaan dan sumber daya. Terus Marx Lahentel, masyarakat yang terdiri dari organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Belajar hebat. Kita masuk pada pembahasan terakhir. Sekarang kita masuk pada teori pertumbuhan yang klasik. Teori pertumbuhan yang klasik dimunculkan sebagai prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Menurut hipotesisnya yang klasik, ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan semakin menurun. Bagaimana pendapat kalian pelajar hebat? Sudah pahamkah dengan sedikit penjelasan mengenai teori-teori ketimpangan global di atas? Semoga kita bisa semakin paham bahwa ketimpangan tidak hanya sekedar di sebuah negara saja, namun juga secara lebih luas di ranah global. Nah, itulah pelajar hebat. Dengan menguraikan materi yang telah dibahas barusan, terlihat adanya atau terjadinya teori-teori ketimpangan global. Nah, sekarang kalian jadi tahu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih telah mau belajar dan mau menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.